kan, karena KPK tetap harus punya presumption of guilty supaya dimungkinkan untuk diperiksa. Presumption of innocence itu adalah hak hakim sebelum diputuskan, ya presumption of innocence. Tapi KPK kan punya peralatan untuk mencium semacam bau awal dari gratifikasi. Jadi dengan cara itu aja kita udah bisa paham bahwa KPK memang punya hak moral minimal. Setelah itu adalah hak hukum. Ini kalau ada anggota DPR, Komisi 3 yang kemudian membawahi hukum, kok ngomong seperti itu ya? Sudah begitu rusak dan keblinger-nya kah bangsa ini? Ya pada akhirnya menguji konsistensi dari anggota DPR untuk jadi proponen, jadi pemuka pemberantasan korupsi. Nah kekuasaan itu ada di depan mata dia tuh, yaitu Kaisang itu ada tubuh kekuasaan. Dia tapi ketua partai, iya, tapi partai itu partai yang disulap untuk ditempelkan pada kekuasaan. Apa pembuktiannya? Ya gampang aja nanti pembuktiannya. Yang penting jangan halangi dulu KPK untuk mencoba masuk di dalam lingkaran setan ini, lingkaran setan, lingkaran yang dikendalikan oleh setan. Nah, hal yang kedua adalah biarkan pers ikut memantau. Jadi kalau anggota DPR berupaya untuk menghalangi, justru pers akan makin curiga kenapa dihalangi. Apakah ada persepakatan antara DPR dan pihak istana untuk menekan kasus ini supaya tidak jadi kasus selebriti. Padahal kasus ini sudah diselebritikan, jadi kasus yang jadi pembicaraan satu negeri, bahkan di luar negeri. Nah kemungkinan terburuk adalah Kaisang paling tidak datang ke KPK, lalu KPK bertanya, lalu timbul isu baru, apakah Kaisang itu secara rutin memakai private jet. Kan itu juga mesti diketahui kan, kalau secara rutin artinya makin kuat dugaan bahwa ini ada semacam koordinasi kekuasaan di belakang private jet itu. Dipakai buat apa aja misalnya, ya boleh aja diterangkan di situ, tapi kejelasan itu mesti ada. Mudah-mudahan memang nggak ada apa-apa kan. Dan itu pentingnya supaya kecurigaan publik tidak makin lama mengental. Jadi gertakan DPR itu sebetulnya gertakan orang yang justru bagian dari kong kali kong ini kan. Nah mereka yang menggertak itu selalu punya semacam dalil bahwa oke, gertak dulu dah. Kalau ternyata nggak bisa, udah ikut arus publik tuh. Tetapi dari segi etika itu tidak boleh DPR itu menggertak KPK, karena itu artinya fungsi KPK itu hendak dikendalikan secara politik. DPR itu kan lembaga politik, ngapain gertak-gertak KPK? Jadi menggertak itu sendiri udah petunjuk bahwa ada masalah kan itu.